wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran farmakognosi, masih di bab yang pertama, yaitu farmakognosi dan tanaman obat ya. Kemarin sudah kita bahas di sesi yang pertama, sekarang kita bahas di sesi video penjelasan yang kedua. Mari simak video penjelasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata pelajaran farmakognosi di bab yang pertama di sesi yang kedua. Kemarin kita sudah belajar di sesi yang pertama, kemudian di sesi yang kedua masih membahas tentang tanaman obat farmakognosi dasar di sesi yang kedua dan yang terakhir di bab pertama. Kemudian sistematika tanaman obat mempelajari tentang deskripsi, identifikasi tanaman, klasifikasi, serta penentuan hubungan kekerabatan tumbuhan. Sistematika tanaman obat berkaitan erat dengan taksonomi tanaman obat ya. Ini sumbernya dari Radford et al. Ya 1974 ya. Kemudian Indonesia kaya akan keanekaragaman flora karena 60% dari jumlah spesies tumbuhan di dunia ada di Indonesia. Penggunaan tumbuhan sebagian obat sudah diketahui sejak adanya budaya. Indonesia memiliki sekitar 9.606 spesies tumbuhan yang mengandung khasiat tinggi untuk mengadakan obat-obat alami guna penyembuhan berbagai jenis penyakit dan berpotensi memberikan manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat Indonesia. Klasifikasi tumbuhan adalah pembentukan kelompok-kelompok dari seluruh tumbuhan yang ada di bumi ini hingga disusun takson-takson secara teratur mengikuti suatu hierarki ya. Kemudian tumbuhan atau tanaman obat dapat tingkat tertinggi ke rendah. Yang sekarang digunakan adalah kingdom atau kerajaan. Istilah ini harus kalian ketahui. Divisio tumbuhan, subdivisio, kemudian klasis atau kelas, kemudian subkelas, kemudian ordo atau bangsa, subordo, familia, genus, spesies. Urutan tingkatan-tingkatan kesatuan taksonomi itu tidak boleh diubah atau dipertukarkan dengan tidak memperhatikan tingkatannya. Maka setiap kesatuan taksonomi tersebut masing-masing disebut takson. Contoh klasifikasi tanaman obat, contohnya adalah eksempel dari jambu biji atau yang disebut dengan Pasidium guajavae ya. Kingdomnya disebut dengan Plantae, tumbuhan. Subkingdomnya adalah Tracheobionta, tumbuhan berpembuluh. Subdivisionya Spermatophyta, menghasilkan biji. Divisio Magnolia tumbuhan berbunga. Klasis Magnoliopsida, berkeping dua atau dikotil. Subkelas berarti Rosidae, ordo Mitalaes, kemudian familia Mitaceae, suku jambu-jambuan. Genus adalah Pisidium, spesies adalah Pisidium guajavae. Ini adalah tabel dari nama lain tanaman. Tidak boleh lebih dari 2 perkataan ya. Jika lebih dari 3, 2 dari 3 kata tersebut harus digunakan dengan tanda strip ya. Nama ahli botani Linnaeus disingkat sebagai L ya. Nama tanaman lengkapnya Oriae sativa L. Berarti kalau ada L-nya ini berarti nama seorang ahlinya adalah Linnaeus. Kemudian kalau nama tanaman lengkapnya Strephonusiphidius ada singkatan DC, berarti ditemukan oleh ahli Desan Doyle ya, disingkat DC.
Miller disingkat dengan MILL ya. Kemudian Holdidium disingkat dengan Hold ya. Tata nama Latin, tanaman, nama Latin. Tanaman terdiri dari dua kata. Kata pertama disebut nama jenius dan perkataan kedua disebut petunjuk spesies. Dan kemudian misalnya nama Latin dari padi adalah Oriae sativa, jadi Orisa adalah jenius, sedangkan sativa adalah petunjuk spesies. Huruf pertama dari jenius ditulis dengan huruf besar dan huruf pertama dari petunjuk spesies ditulis dengan huruf kecil. Nama ilmiah lengkap dari suatu tanaman terdiri dari nama Latin diikuti dengan singkatan nama ahli botani yang memberikan nama Latin tersebut. Nama Latin tanaman tidak boleh lebih dari dua perkataan. Jika lebih dari dua kata, tiga kata, dua dari tiga kata disebut harus digunakan dengan tanda strip ya. Kemudian kadang-kadang ada contohnya ya, di Rhopiteris flick harus ditambahi dengan strip karena ini ada tiga atau dua kata, jadi harus strip ya. Flick strip mas, kemudian Nuke strip Omika, kemudian Rosa strip Sinensis. Kemudian tata nama Latin Simplicia. Dalam ketentuan umum Farmakope Indonesia disebutkan bahwa nama Simplicia nabati ditulis dengan penyebutan nama jenius atau spesies, nama tanaman diikuti nama bagian tanaman yang digunakan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Simplicia nabati dan diperoleh dari beberapa macam tanaman, dan untuk Exudat nabati beberapa nama Simplicia yang tidak mengikuti tanaman di atas. Contohnya Galangi rhizoma, Alpinia officinarum ya, sampai dengan Petiltriophylos. Kemudian kalian bisa lihat di tabel foto di bawah ya, itu nanti bisa kalian pelajari. Kemudian keterangan nama spesies terdiri dari jenius plus petunjuk spesies. Contohnya adalah nama spesies Cinchonea socryruba, kemudian sampai dengan yang keempat adalah petunjuk spesies Socryruba. Ejaan Latin dalam ilmu farmakognosi dasar, kita menggunakan bahasa Latin dalam penamaan tanaman obat meskipun alfabet Latin sama dengan alfabet yang digunakan dalam bahasa Indonesia, tetapi dengan ejaan yang disempurnakan pada bahasa Indonesia, maka terdapat perbedaan cara pengucapan dari beberapa huruf atau rangkaian huruf. Cara pembacaan huruf atau rangkaian huruf Latin yang dimaksud dapat kita lihat pada contoh-contoh seperti yang di samping ya. Jadi ini perbedaan setiap pengucapan atau huruf atau rangkaian huruf, nanti bisa lihat pada tabel di sampingnya. Ini juga setiap rangkaian huruf, semisal huruf pertama harus huruf besar, kemudian selanjutnya adalah bagian tanaman obat yang mengandung zat berkhasiat. Bagian tanaman yang suatu dengan yang lain dapat berbeda dan tergantung pada divisi tumbuhan tersebut. Untuk tumbuhan paku dan tumbuhan biji, tumbuhan telah memiliki kormus disebut juga Kormopita. Kormus umumnya dibagi menjadi 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, daun ya. Jadi tumbuhan biji dan tumbuhan paku dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Penggolongan tanaman Simplicia berdasarkan manfaat dan zat berkhasiat. Simplicia bermacam-macam sumbernya, ada yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral ya.
jumlah dibandingkan dengan Simplicia dari hewan dan mineral. Penggunaan Simplicia terkait erat dengan zat berkhasiat ya yang terkandung. Berikut ini dijelaskan beberapa Simplicia yang disusun berdasarkan kesamaan ya. Nanti kalian bisa lihat di tabel gambar tersebut. Ini adalah tabel-tabel penggolongan tanaman Simplicia berdasarkan manfaat ya. Kalian cermati manfaat kegunaan per Simplicia tersebut, kemudian nama Simplicianya dan nama tanamannya. Kalian harus cermati manfaat, khasiat, nama tanaman, kemudian lampiran materi ya. Jadi untuk lampiran materi Bapak lampirkan foto dari buku ya. Lihatlah lampiran agar semua materi sama dengan ada yang di buku. Lampiran pada slide selanjutnya adalah foto dari buku. Dilampirkannya foto buku agar kalian lebih lengkap dalam memahami isi PowerPoint di atas ya. Jadi ini Bapak tampilkan lampirannya ya. Selesai. Demikian bab yang pertama pelajaran farmakognosi kelas 10. Nanti akan dilanjutkan pada farmakognosi bab kedua, yaitu budidaya tanaman obat ya. Jangan lupa dicatat materinya dan dipelajari materinya.